Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Orca versus buaya muara. Siapa yang lebih hebat? Dalam video ini, admin akan coba membandingkan kedua hewan pemangsa yang terkenal ini. Dan di akhir video, kita akan mengetahui siapa pemenangnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Orca atau paus pembunuh adalah jenis lumba-lumba dengan ukuran terbesar. Kenapa disebut paus pembunuh? Ya bisa dibilang mereka juga jenis paus. Jadi penyebutan paus diberikan kepada keluarga Cetacea yang anggotanya adalah paus balin, paus bergigi, lumba-lumba, dan porpoise. Orca adalah lumba-lumba terbesar, bukan paus terbesar. Orca punya tubuh dengan berat mencapai 6 ton dan panjang mencapai 8 meter. Menjadikannya salah satu pemangsa yang paling ditakuti di lautan. Sementara buaya muara atau saltwater crocodile adalah jenis buaya terbesar, sekaligus reptil terbesar. Panjangnya mencapai 6 meter, dengan berat mencapai 1 ton. Meski panjang keduanya tidak berbeda jauh, tapi orca punya dimensi tubuh yang lebih besar, sehingga beratnya 6 kali lipat dari buaya muara. Dari segi ukuran, buaya muara bukan saingan berarti bagi orca. Apa yang berbeda dari buaya muara jika dibandingkan dengan buaya lainnya? Selain ukurannya yang besar, buaya muara punya moncong yang lebih lebar dan sisik yang lebih kecil. Warnanya agak gelap dengan deretan gigi tajam berukuran besar. Sementara orca dikenali dengan warnanya yang hitam putih. Sepertinya warna orca sangat khas, di mana tidak ada paus lain yang punya warna seperti mereka. Orca punya tubuh yang agak bulat, dengan deretan gigi yang kelihatannya tidak terlalu tajam. Agak bingung menentukan siapa pemenang dalam perbandingan ini. Tapi admin memilih buaya muara karena mereka punya tubuh yang lebih mengerikan, dengan kaki bercakar dan ekor panjang yang kuat. Buaya muara punya kekuatan gigitan mencapai 3.700 PSI. Beberapa mengatakan bahwa buaya muara jadi buaya dengan gigitan terkuat. Padahal ada informasi yang mengatakan bahwa buaya Nil punya kekuatan gigitan mencapai 5.000 PSI. Entah mana yang benar, tapi yang pasti buaya muara jadi salah satu hewan dengan gigitan terkuat. Sementara orca punya gigitan mencapai 19.000 PSI. Hah? Serius? Beberapa sumber informasi mengatakan bahwa orca punya gigitan yang sekuat itu. Tapi entah benar atau tidak, yang pasti orca punya rahang yang kuat. Jika melihat fisiknya, sepertinya orca memang punya kemampuan untuk mencapai kekuatan gigitan hingga 19.000 PSI. Dalam perbandingan ini, orca menang telak, dengan catatan jika informasi yang ada memang benar adanya. Kecepatan buaya muara di dalam air sekitar 20 hingga 30 km per jam. Setengah dari kecepatan orca yang bisa berenang dengan kecepatan antara 50 hingga 60 km per jam. Meski bisa berenang dengan baik, buaya muara bukan perenang yang cepat. Sementara orca memang butuh kecepatan di dalam air demi bisa mengejar mangsanya. Senjata utama keduanya adalah gigitan. Mereka punya deretan gigi tajam dan rahang yang kuat. Tapi, buaya muara masih bisa menyerang dengan cakarnya dan ekornya yang bisa dipakai seperti cambuk. Dalam perbandingan ini, buaya lebih hebat daripada orca. Orca hidup berkelompok. Anggotanya lumayan banyak, antara 20 hingga 70 ekor. Entah bagaimana struktur di dalam kelompok orca, tapi sepertinya mereka adalah keluarga besar. Kehidupan sosial orca sangat baik, bukan hanya dengan jenisnya sendiri, tapi dengan manusia atau bahkan hewan lain yang tidak dijadikan mangsa. Sementara buaya muara, meski bisa saja terlihat bersama pasukannya, tapi biasanya mereka hidup soliter. Buaya muara jantan akan menguasai suatu wilayah dan hanya membiarkan pasangan serta keturunannya untuk bisa memasuki wilayah kekuasaannya. Jika ada pesaing atau hewan lain, maka akan diserang.
Dalam perbandingan ini, orka menang telak karena mereka memang hewan sosial yang hidup bersama pasukannya. Mangsa utama orka adalah anjing laut dan sejenisnya, tapi mereka juga memburu ikan, paus lain, burung, penyu, dan berbagai jenis mangsa yang ada di sekitarnya. Orka adalah pemangsa puncak, dan mereka bisa memburu berbagai hewan lain yang ada di sekitar lautan. Sementara mangsa buaya muara biasanya adalah hewan yang ada di sekitar sungai dan perairan di mana mereka tinggal. Tapi buaya muara bisa saja keluar dari dalam air dan mendekati mangsa yang ada di daratan. Biasanya buaya muara memburu burung, kelinci, babi, rusa, ikan, dan lain sebagainya. Apa ajalah, yang penting bisa dimakan. Dalam perbandingan ini, sepertinya orka punya mangsa yang lebih beragam, mengingat banyaknya pilihan mangsa yang ada di lautan. Namanya juga buaya. Cara berburunya pasti nggak beda jauh dengan yang sering kita lihat. Menangkap mangsa dari dalam air, menggigit mereka, menariknya ke dalam air, memutarkan tubuhnya, dan menelan mangsanya tanpa harus mengunyahnya terlebih dahulu. Tentu saja, teknik berburu buaya muara bukan tandingan orka, yang memiliki teknik berburu yang cukup beragam. Orka adalah hewan yang pintar, dan bisa memburu mangsa dengan berbagai trik yang terbilang cerdas. Berbicara tentang teknik berburu orka, admin pernah membahasnya. Jika kalian mau nonton, link ada di deskripsi. Kalau kelupaan, tolong diingetin ya. Di video kemarin, admin lupa naruh link di deskripsi. Siapa pesaing orka di lautan? Secara umum, tidak ada satupun yang jadi pesaing berarti. Ikan hiu yang jadi jenis ikan paling ditakuti saja, malah jadi salah satu mangsa yang sering diburu orka. Paus berukuran besar yang menang dari ukuran juga bukan pesaing berarti, karena biasanya paus besar adalah paus balin yang tidak terlalu puas dan bahkan kadang diburu oleh orka. Jadi secara umum, ya emang orka nggak punya pesaing berarti. Buaya muara biasanya diburu oleh hewan lain ketika masih berupa telur atau baru menetas. Tapi ketika sudah dewasa, mereka tidak punya pemangsa atau bahkan pesaing yang sebadan. Jika diperhatikan, pesaing buaya muara yang paling bisa masuk hitungan adalah penghuni lautan, khususnya orka atau hiu. Dalam perbandingan ini, tentunya orka menang telak. Sebenarnya agak gimana ya, orka yang hidupnya di lautan punya hubungan yang lebih bersahabat dengan manusia, ketimbang buaya muara yang hidupnya lebih dekat dengan manusia. Orka sendiri jadi salah satu hewan yang bersahabat dan jarang sekali menyerang manusia. Mereka juga bisa dijinakan dan diajari berbagai keahlian oleh manusia. Yang pasti, orka punya otak yang cerdas sehingga bisa memahami manusia. Berbeda dengan buaya yang benar-benar puas dan sering menyerang manusia. Tapi kasihan juga sih, buaya muara sering diburu untuk diambil kulitnya. Beberapa negara sudah melarang perburuan buaya muara. Tapi tetap saja ada pemburu yang mengincar kulit buaya. Harganya mahal guys, buat dijadiin tas, dompet, sabuk, dan berbagai barang yang harganya selangit. Untuk sementara, admin belum menemukan bukti pertemuan antara orka dan buaya muara, jadi pertarungan keduanya juga belum terjadi. Mungkin saja ada, hanya tidak diketahui manusia. Sebenarnya, kedua hewan ini bisa saja bertemu atau bahkan bertarung. Salah satu spot yang bisa mempertemukan keduanya adalah di sekitar pantai. Buaya muara bisa saja memasuki kawasan pantai, dan orka juga kadang berburu di sekitar pantai. Mungkin suatu saat nanti, keduanya akan bertemu dan bertarung. Nah, jika harus bertarung, bagaimana skenarionya? Jika keduanya bertarung, pastinya mereka akan saling serang dengan gigitan. Orka bisa saja menggigit buaya muara di beberapa bagian tubuhnya. Tapi buaya muara agak kesulitan menggigit orka dewasa, mengingat ukuran orka yang besar. Sepertinya buaya akan mengincar bagian ekor dari tubuh orka. Dengan ukuran yang lebih besar, otak yang lebih cerdas, pasukan yang lebih banyak, sepertinya persentase buaya muara untuk mengalahkan orka terbilang sangat kecil. Jadi, jika melihat kondisi yang ada, pemenang pertarungan keduanya adalah orka.
Orca unggul dari ukurannya, kekuatan gigitannya, kecepatan berenang, jumlah pasukan, jenis mangsanya, cara berburunya, pesaingnya, hubungan dengan manusia, dan menang duel. Sementara buaya Moara menang dari penampilannya dan senjata alaminya. Orca menang telak jika dibandingkan dengan buaya Moara. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.